masyarakat Indonesia. Salah satu budaya tradisional yang masih dilestarikan hingga saat ini adalah Bakuntau, yaitu bela diri khas masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan. Melalui observasi ini, kami ingin mengenal lebih dalam mengenai sejarah, bentuk latihan, nilai budaya, serta pentingnya pelestarian Bakuntau bagi generasi muda. Dalam latihan ini, peserta mempraktikkan gerakan dasar seperti kuda-kuda, pukulan, tangkisan, langkah kaki, dan teknik pertahanan diri. Gerakan dilakukan dengan cepat, tegas, dan membutuhkan keseimbangan tubuh yang baik. Selain melatih kemampuan fisik, Bakuntau juga mengajarkan nilai disiplin, kerjasama, rasa hormat, keberanian, dan pengendalian diri. Nilai-nilai tersebut menjadi bagian penting dalam pembentukan karakter peserta latihan. Bakuntau bukan hanya sekadar olahraga tradisional, tetapi juga merupakan bagian dari identitas budaya masyarakat Kalimantan Selatan. Foto-foto dokumentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Rahman, perwakilan dari kelompok 2 tugas sejarah, filsafat dan olahraga. Berdiri saya di sini ingin mewawancarai hasil observasi mengenai pengamatan tugas olahraga Bakuntau. Let's go. Sesi wawancara. Perkenalkan, saya Arif Rahman dari perwakilan kelompok 2 tugas sejarah, filsafat dan olahraga.
Hari ini saya ingin mewawancarai hasil observasi kami tentang pengamatan Kuntau. Jadi, pertanyaan yang saya ingin sampaikan, bagaimana sih sejarah awal munculnya Kuntau hingga bisa berkembang dan dikenal oleh masyarakat sampai sekarang? Kalau sepengetahuan kita Kuntau ini memang sudah ada dari zaman kerajaan, cuma kalau tempat pastinya kita pada tahu tepat sekitar abad beberapa atau tahun berapa, kalau secara pastinya kita belum menemukan sejarah-sejarah gitu. Bahkan kalau Kuntau ini dipakai orang-orang kita dulunya untuk bela diri dalam menghadapan negara ataupun kampung dari penjajahan. Kalau boleh tahu mulai naiknya kapan ya di zaman sekarang ini? Mulai naiknya nama Kuntau. Kuntau ini memang sudah populer tahun 70-80 itu sudah populer. Cuma kan sekarang mulai aktif lagi setelah media sosial ini makin banyak, itu kan sudah terbuka banyak lihat orang secara umum. Ya lanjut, pertanyaan nomor 2. Menurut Bapak, apa saja sih teknik dasar yang paling penting dipelajari oleh pemula saat pertama kali mengikuti latihan Kuntau? Yang pasti benar, kalau untuk teknik dasar itu sudah habis kuda belajar sakit, kemudian belajar memukul, kemudian belajar mengunci, itu yang paling dasar-dasarnya. Setelah itu mengikuti latihan Kuntau dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dalam manfaat, pasti kita selain bisa bela diri, tujuannya kan seni bela diri artinya bisa mempertahankan diri. Yang kedua, kita dalam latihan kumpul itu bisa bersilaturahmi dengan kawan-kawan. Kemudian untuk olahraga, itu yang pastinya dulu. Selanjutnya untuk pertanyaan keempat, dalam latihan Kuntau pasti ada aturan dan sikap disiplin yang harus dipatuhi. Menurut Bapak, seberapa penting sih kedisiplinan tersebut bagi seorang murid Kuntau? Kalau kita khusus di perguruan Pakidaman, untuk kedisiplinan itu pasti dalam kehidupan kita sehari-hari pun harus disiplin kita. Cuma kalau kita di sini ada yang disiplin ini kita mungkin itu tergantung orang. Kalau dia disiplin dalam belajar, tapi itu selalu lupa, itu dia cepat bisa. Tapi kalau dia ada disiplin dalam belajar ya lambat bisa. Kalau artinya disiplin tepat waktu atau yang istirahat kalau boleh ini, kalau boleh itu, kalau di rekaman yang pasti kita boleh apa aja selama pada mengganggu orang dan pada membahayakan ataupun pada merugikan orang. Artinya di sini kita datang terlambat tidak masalah, tapi kita paham orang yang belajar itu mungkin ada kesibukan atau apa, dan kita di sini kita melakukan hukuman. Jadi yang pertama kita melakukan Kuntau itu silaturahmi. Jadi kita harus selalu waktu dimana kayak mungkin perguruan lain ya kita sadar melakukan, tapi kita di sini sifatnya boleh dikatakan santai, tapi tetap disiplin. Dan untuk pertanyaan terakhir, di zaman sekarang banyak anak muda lebih tertarik pada hal modern. Menurut Bapak, bagaimana cara menjaga dan melestarikan budaya Kuntau agar tepat diminati generasi muda? Terus terang kalau soal itu sampai saat ini kami masih belum menemukan caranya. Sebab kami sudah sosialisasi ke salah satu universitas. Kita mungkin ada sempat belajar di seminggu atau sebulan pertama banyak, tapi kemudian sudah hilang habis. Dan itu yang pasti pemuda sekarang banyak yang bertahan mental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Remboy Rahman, perwakilan dari kelompok 2, mahasiswa Uniska MAB, jurusan pendidikan olahraga. Berdiri saya di sini ingin mengenalasi hasil analisis kami tentang olahraga Kuntau. Yang pertama, dari kapan sih aku mengikuti latihan Kuntau dan apa alasannya tertarik mempelajarinya?
awal belajar di perguruan kepala Patigaman ini di akhir 2021 kalau tidak salah di Desember. Dan kenapa tujuan mengikuti perguruan ini, bela diri ini, mungkin ingin melestarikan budaya, satu, dua olahraga, dan tiga bela diri. Wah, bagaimana sih proses latihannya yang biasanya dilakukan dalam setiap pertemuan? Bagaimana proses latihan yang biasanya dilakukan dalam setiap pertemuan? Proses latihan di pukulan Patigaman ini biasanya diawali dengan gerakan ringan, dan selanjutnya itu bunga, terusnya itu adalah pengaplikasian teknik. Habis pengaplikasian teknik, barulah ke simulasi serangan acak, biasanya seperti itu. Lalu dari latihan di tempat kami. Terus untuk pertanyaan ketiga, gerakan atau teknik apa yang menurut abang paling sulit dipelajari dalam Baku Tahu? Gerakan paling sulit dipelajari mungkin bagi saya kayaknya adalah kayak kunci lipatan, patah-patahan, mungkin tuh mungkin bukan gaya saya lah mungkin lah. Jadi agak sulit menyesuaikannya. Karena di sini ada berbagai teknik, ada dari pukulan masuk atau kuncian atau jatuhan. Yang paling sulit menurut saya adalah kuncian. Dan untuk pertanyaan keempat, apa manfaat yang abang rasakan setelah mengikuti latihan Baku Tahu baik secara fisik maupun mental? Dari secara fisik, setelah mengikuti perguruan ini kemungkinan fisik mungkin kita kurus-kurus aja gini kan, tapi mungkin ada kepadatan lah sedikit karena di latihan Tahu ini lebih ke mengandalkan ke otot-otot kecil atau sendi-sendi yang ada di tubuh kita. Sendi-sendi kecil itu yang mempengaruhi gerakan kita lebih tangkas atau lebih tegas gitu. Bukan sekadar cuma otot aja mungkin. Secara mental, apa yang abang dapat dari Baku Tahu? Kalau secara mental mungkin mental itu lebih tenang, pembawaan itu lebih rileks kan, dan kita setiap di situasi atau keadaan itu lebih tajam lah insting kita gitu. Karena setiap keadaan itu kan kita tidak tahu entah datangnya bahaya dari mana gitu kan. Jadi kita lebih mewaspadai keadaan. Dan untuk pertanyaan terakhir, menurut abang nih, kenapa generasi muda perlu menjaga dan melestarikan budaya? Nah, ini yang terakhir. Untuk generasi muda, lebih baiknya melestarikan budaya yang ada di daerah kita. Mungkin banyak bela diri lain seperti hal-hal yang entah dari negara lain lah mungkin lah. Tapi alangkah lebih baiknya kita melestarikan bela diri dan kesenian kita di daerah asal kita. Itu mungkin lebih baik supaya tidak punah dan tidak hilang di dalam zaman. Mungkin itu. Ya, kalau begitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perkembangan untuk di daerah sini? Iya, itu sih. Yang sekarang kan didominasi oleh semacam LSM atau organisasi yang sekarang biasanya organisasi itu ada pertunjukan atau apa paling sering Mau bagus bersila itu selalu. melestarikan budaya juga. Kan apa jadi emang hanya balap Video bersama Tahu Borneo Indonesia.